Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Rahmatulailia dengan NIM 0802052548. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah studi Al-Hadis dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Hasbullah Hilmi SAG SS MHI. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas kitab Arba'in Nawawi hadis ke-18, yaitu tentang takwa kepada Allah dan akhlak terpuji. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adzab bin Jabalin radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah, dan Abu Abdurrahman bin Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik." Riwayat Tirmidzi. Dia berkata hadisnya hasan. Kandungan hadisnya, yang pertama, takwa kepada Allah merupakan kewajiban setiap muslim dan dia merupakan asas diterimanya amal soleh. Yang kedua, bersegeralah melakukan ketaatan setelah keburukan secara langsung, karena kebaikan akan menghapus keburukan. Yang ketiga, bersungguh-sungguh menghias diri dengan akhlak yang mulia. Yang keempat, menjaga pergaulan yang baik merupakan kunci kesuksesan, kebahagiaan dan ketenangan di dunia dan akhirat. Hal tersebut dapat menghilangkan dampak negatif pergaulan. Sanad hadis ke-18 dalam kitab Arba'in Nawawi bermula dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan hadis tersebut kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, seorang sahabat yang mulia, dikenal sebagai ahli ilmu dan pernah diutus Nabi ke Yaman. Dari Mu'adz, hadis ini diterima oleh Maimun bin Abi Syabib dan kemudian disampaikan kepada Habib bin Abi Thabit, seorang tabi'in yang sangat terpercaya. Setelah itu, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Besar Sufyan Ats-Tsauri yang menjadi penghubung penting dalam sanad ini. Dari Sufyan, hadis ini tersebar melalui beberapa jalur murid-muridnya, yaitu Waqi' bin Al-Jarrah, Abdurrahman bin Mahdi, Yahya bin Sa'id, dan kemudian dicatat oleh Imam Ahmad dan musnadnya melalui 3 nomor yang berbeda, yaitu Ahmad 20.392, Ahmad 20.435, dan Ahmad 20.556. Jalur lainnya melalui Mahmud bin Ghailan yang meriwayatkan dari beberapa murid Sufyan lainnya seperti Muhammad bin Abdullah bin Az-Zubair dan Muhammad bin Bashishar, hingga akhirnya hadis tersebut dikodifikasi oleh Imam At-Tirmidzi dalam sanadnya. Adapun jalur yang melalui Jundub bin Junadah pada bagian dianggap sanad yang terputus sehingga tidak menjadi jalur utama dalam penyampaian hadis ini. Dengan demikian, sanad yang sahih dan menjadi dasar hadis ke-18 adalah jalur riwayat Mu'adz bin Jabal melalui para perawi thiqah setelahnya hingga sampai kepada para imam hadis besar. Dari segi kualitas, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dzar
Al-Ghifari dan Mu'az bin Jabal radhiyallahu an. Imam At-Tirmizi yang meriwayatkannya menilai hadis ini berderajat hasan. Bahkan dalam sebagian teks disebutkan hasan sahih. Para ulama hadis menerima hadis ini karena sanadnya yang bersambung. Para perawinya dinilai thiqah serta matanya sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang lain. Oleh sebab itu, hadis ini tergolong hadis makbul dan dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan nilai-nilai etika dan akhlak Islam yang universal. Jika kita perhatikan, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tadi mencakup 3 hal penting, yaitu sebagai berikut. Hadis ini memuat 3 wasiat penting Nabi kepada umatnya. Yang pertama adalah perintah untuk bertakwa kepada Allah di setiap keadaan, baik saat sendiri maupun di saat keramaian. Takwa berarti melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Al-Quran dan hadis banyak menegaskan keutamaan takwa. Bahkan Allah menegaskan bahwa mengagungkan syiar-syiarnya adalah bukti ketakwaan hati. Nabi juga mengisyaratkan bahwa sumber takwa terletak di dalam dada, yaitu hati seorang hamba. Wasiat yang kedua adalah mengiringi keburukan dengan kebaikan, karena kebaikan mampu menghapus dosa. Manusia tidak luput dari kesalahan, namun Allah membuka pintu taubat dan memerintahkan hambanya untuk segera kembali ketika terjatuh dalam dosa. Orang bertakwa adalah mereka yang segera mengingat Allah, meminta ampun, serta tidak terus-menerus berada dalam kemaksiatan. Meski demikian, meninggalkan dosa sejak awal memang tetap lebih utama. Nah, para ulama salaf menegaskan bahwa selamat dari dosa lebih dicintai daripada banyak beramal tapi tetap berjerumus dalam kemaksiatan. Namun, jika seseorang sudah terlanjur salah, ia dianjurkan untuk segera bertaubat dan memperbanyak amal soleh sehingga Allah mengganti keburukannya dengan kebaikan. Wasiat yang ketiga, yang terakhir adalah bergaul dengan akhlak yang mulia. Karena akhlak yang baik merupakan wujud nyata dari ketakwaan. Nabi menyebutkan bahwa perkara yang paling banyak memasukkan seseorang yang ke dalam surga adalah takwa dan akhlak mulia. Bahkan, beliau menjamin rumah di surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan, kedustaan, dan lain-lain. Serta rumah paling tinggi bagi yang berakhlak baik. Besarnya ganjaran ini menunjukkan bahwa akhlak mulia tidak mudah. Ia memerlukan kesabaran menghadapi perilaku manusia, latihan, serta doa yang terus-menerus. Nabi sendiri saja berdoa agar dituntun kepada akhlak yang baik dan dijauhkan dari akhlak buruk, karena semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.